Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 3 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab secara teratur. Amin. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali membaca Alkitab kami, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita, takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Saya bacakan dari kitab Ayub pasal yang ke-18b dan juga ayatnya yang ke-28. Ayub 28 ayat 18b dan juga ayat 28. Memiliki hikmat lebih baik daripada mutiara, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Di dalam Amsal dikatakan ayat 9, pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, artinya orang yang hormat kepada Tuhan, pasti tidak akan nyaman hidup di dalam dosa. Orang yang takut Tuhan, pasti dia waspada terhadap langkah-langkah di dalam perjalanan hidupnya. Pasti dia takut melangkah menyakiti hati Tuhan. Inilah orang yang takut Tuhan. Inilah orang yang hormat kepada Tuhan. Takut Tuhan inilah yang harus menjadi fondasi di dalam iman kita. Amin. Sehingga kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah tergoda dengan cara dunia yang sering datang menguji iman kita. Takut akan Tuhan inilah yang menjadi pondasi imannya Ayub. Sehingga di tengah cobaan yang begitu berat, Ayub tidak mudah goyah. Tetapi kalau kita melihat, kita membaca kitab Ayub ini, tetapi justru Ayub mendapat pengertian akan Tuhan. Ketika dia mendapatkan pencobaan, justru imannya semakin diteguhkan. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Di dalam Alkitab kita ini ada disebut ada dua hikmat. Yang pertama saudara, hikmat yang berasal dari Allah. Yang kedua adalah hikmat yang berasal dari dunia ini. Kalau kita baca dalam Yakobus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang berasal dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan berbuah, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Alkitab mengajarkan ada dua hikmat, yaitu hikmat Allah. Dia murni, tidak ada kepalsuan di situ, saudara. Dia pendamai, dia peramah, dia penurut, tidak suka berontak, saudara, tidak menjadi pemberontak. Dia penuh belas kasihan. Dan juga dikatakan buah-buah yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan juga tidak munafik, saudaraku. Inilah hikmat dari Allah. Dan inilah yang harus menjadi fondasi dari iman kita. Tetapi hikmat yang berasal dari dunia ini, di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, dia mementingkan diri sendiri. Tujuannya adalah dirinya sendiri. Fokusnya adalah untuk kepentingan diri sendiri.
Dia memegahkan diri. Dia mencari hormat untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia berdusta melawan kebenaran. Artinya dia menghalalkan segala cara untuk kebenaran yang dia yakini. Ini bukan hikmat yang berasal dari Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Itulah hikmat. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Sekali lagi saya katakan, orang yang takut Tuhan pasti hormat kepada Tuhan. Dia tidak akan nyaman di dalam dosa. Jadi kalau dia masih nyaman di dalam dosa, artinya dia tidak memakai hikmat Tuhan, tetapi dia memakai hikmat yang berasal dari setan-setan itu. Orang yang takut akan Tuhan, dia pasti waspada terhadap setiap langkah hidupnya, supaya setiap langkahnya jangan menyakiti Tuhan. Nah, inilah saudara yang menjadi pondasi iman kita. Inilah yang disebut dengan takut akan Tuhan itu. Dan itulah menjadi sumber hikmat kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, supaya mengajar kami hari ini, supaya kami menjadi orang yang takut Tuhan, orang yang memelihara hidup kami, hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.